Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rawahu Bukhari. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat yang tidak terhingga. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini hari yang ke-12 Ramadan 1441 Hijriah, kita bisa bertemu dalam agenda sekolah, yakni pesantren kilat, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, terutama kepada anak-anak sekalian yang pada hari ini mungkin sudah bosan ya di rumah, udah 1 bulan lebih dengan adanya musibah yang Allah berikan kepada kita, khususnya kepada bangsa Indonesia, umumnya kepada dunia. Baik, pada kesempatan hari ini, sebelum kita menyampaikan materi atau Bapak menyampaikan materi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan terutama bagi yang diberikan musibah oleh Allah, ya, yakni berupa corona, mudah-mudahan segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita wajib berlindung kepada Allah sesuai dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wa juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang al-baros, wal junun penyakit gila, wal judam penyakit lepra, wa min sayyi'il asqam dan penyakit-penyakit yang buruk. Nah, mungkin corona adalah termasuk wa min sayyi'il asqam, yakni penyakit buruk. Selanjutnya pada kesempatan ini Bapak akan berikan materi dalam mengisi kegiatan pesantren kilat ini, yakni sekitar nuzulul Quran. Nuzulul Quran dalam Al-Quran tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-ayah. Nah, dalam ayat tersebut bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan untuk pertama kalinya, yakni tanggal 17
Ramadan. Bertepatan, ya. Kalau ditanya di mana tempatnya, yakni di Gua Hira, ya. Di Gua Hira, yakni datang malaikat Jibril alaihissalam, ya, ke Gua Hira, ya, sebagai utusan Allah, dan pada saat itu Nabi sedang bertahanus, ya, atau berdiam diri di dalam gua tersebut, yakni berdiam diri punya tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena di luar sana, ya, di Arab pada waktu itu zaman, ya, terkenal dengan zaman jahiliyah, artinya kehidupannya orang-orang tersebut jauh daripada aturan-aturan Allah. Anak sekalian, kalau membahas nuzul Quran tentu ini terlalu luas, butuh waktu yang cukup lama, ya. Tapi mungkin di sini Bapak akan menyampaikan tentang bagaimana Al-Quran ini, ya, sebagai pedoman hidup kita, sebagai sumber hukum, ya, salah satunya adalah memiliki keutamaan, ya. Nah, Al-Quran memiliki keutamaan yang luar biasa, sehingga dalam Al-Quran dijelaskan, dalam hadis pun dijelaskan. Ya, banyak ayat suci Al-Quran, ya, seperti dalam surat Fatir ayat 29, ya. Quran ini adalah tijaratan lan tabur, ya. Yakni Al-Quran itu adalah sesuatu perniagaan yang tiada akan merugi. Nah, jadi perniagaan tijarah, ya, perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi kalau kita membaca Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ini justru akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa, ya. Yang kedua, dalam surat Al-A'raf, apa keuntungan kita? Contoh saja mendengarkan Al-Quran mengatakan, wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun, ya. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, ya. Ini paknya Pak wajib. Nah, jadi ketika kita menjawab mendengarkan wa iza, ini pertanyaan, ya, kemudian dijawab, kita harus menjawab sebagai muslim, sebagai mukmin dengan mendengarkan, ya. Jawabannya mendengarkan. Wa ansitu, dan berdiam. Berdiam. Jangan sampai kita ada bacaan Quran, ya, kemudian kita, ya, istilah bahasa Sunda mah hare-hare, ya, masa bodoh. Nah, artinya bagi kita sebagai muslim tidak diharapkan, ya, dilarang untuk tidak mendengarkan atau kita rame, ya, atau masa bodoh. Kenapa? Karena la'allakum turhamun. Mudah-mudahan ini akan menjadi rahmat bagi kita, ya, menjadi manfaat, ya, menjadi maslahat bagi kehidupan manusia ketika mendengar, ya, karena mendengarnya pun telinga kita mendapat ibadah, ya. Berdiam dirinya saja semua anggota tubuh kita juga mendapat ibadah. Nah, lalu ada pertanyaan dalam surat Muhammad ayat 24, ya, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah kalian tidak memperhatikan Al-Quran, ya. Nah, ini sebagai mukmin, sebagai muslim, maka kita harus memperhatikan, mentadaburi Al-Quran, ya. Am ala kulubin akfaluha, ya, atau akan dikunci hati kita kalau Al-Quran kita tidak perhatikan, tidak mau membaca, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan, tidak mau mengamalkan. Maka dalam surat Muhammad ini, apakah kita mau dikunci oleh Allah, ya, diri kita, hati kita? Kalau orang sudah dikunci oleh Allah, maka terhadap Quran orang sudah tidak senang mendengarkan, tidak senang, ya, tidak mau mempelajari, ya, bahkan tadi masa bodoh, bahkan kita mungkin mentertawakan. Nah, ini adalah yang tidak diajarkan dalam Islam kepada kita umat Islam, ya, kepada orang-orang yang beriman. Kemudian keutamaan Al-Quran selanjutnya dengan turunnya ini adalah bagaimana kita memberikan
motivasi, dorongan. Yakni kata Rasul dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah orang yang ta'allamal Qur'an, orang yang mau belajar. Nah, ini yang paling baik nih. Kita harus mau belajar Al-Qur'an. Ya, mulai mungkin Iqra 1 dan seterusnya. Ya, sampai hafal 30 juz sampai mengamalkan, ya. Sehingga kata Nabi, pekerjaan yang dicintai oleh Nabi adalah pekerjaan yang terus menerus. Jadi bukan Ramadan saja kita melaksanakan atau membaca Quran itu, tapi setiap hari kita baca walaupun 1-2 ayat, tapi terus ya continue. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ini yang mengajarkan para ustadz, para asatidah, ya, para alim ulama dan sebagainya. Ini adalah kata Nabi sebaik-baik orang, ya, di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dalam riwayat Imam Muslim, ya, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, ya, yakni ma'as safaratil kiram, maka bersama para siapa yang dimuliakan, para nabi, ya, al-bararah, kiramil bararah, ya. Kemudian bersama siapa lagi? Para syuhada. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqul lahu ajrani. Adapun orang yang bacanya dengan gagap, mungkin ada yang gagap ketika membaca Quran karena kan orang itu tidak semuanya fasih, ya. Lisannya ada yang gagap, ada yang mungkin kurang jelas, R-nya hilang dan sebagainya, tapi tetap dia mau belajar. Nah, namun hatinya terpaut kepadanya, kepada Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 2 pahala, kata Rasul, ya. Yang ketiga, keutamaan Al-Quran ini, asyrafu ummati hamalatul Quran, riwayat Imam Tirmidzi, ya. Yani, nah, kata Rasul, yang paling mulia di antara umatku adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Maka sekarang muncul di mana-mana tahfidz, ya, para hufad Al-Quran. Itu orang-orang yang mulia, kata Nabi. Tinggal bagaimana dia menghafal, mengimani, dan mengamalkannya, ya. Nah, tapi paling tidak menghafalnya saja sudah orang yang mulia menurut Rasul. Kemudian dalam hadis Tirmidzi yang lain, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kita ini Al-Quran. Jadi harus menjadi kebutuhan sehari-hari, harus menjadi kebutuhan, ya, wajib. Kenapa? Karena kan Al-Quran itu kan bagian daripada kitab yang wajib kita imani, ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, dan ada iman kepada kitab, ya. Nah, iman kepada kitab ini yakni Al-Quran tentunya yang ada sekarang ini, ya. Diimani itu dipelajari, dibaca, diamalkan, ya, termasuk juga dihafalkan. Kenapa harus dibaca? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, riwayat Imam Tirmidzi. Fa'innahu, maka sungguhnya Al-Quran itu ya'ti, datang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, akan menjadi memberikan syafaat atau menyafaatkan kepada kita, kepada yang rajin membaca, li ashabihi, kepada orang-orang yang membaca, yang mengkaji, mengamalkan Al-Quran. Paling tidak kita di rumah punya Quran, ya, gaduh hanca, ya, selembar tiap hari, ya. Nah, kemudian kita pelajari terjemahnya. Kemudian kalau tidak bisa, tidak paham, tanyakan kepada yang bisa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apabila kalian tidak paham, tidak mengerti tentang Al-Quran, maka tanya kepada para ahli. Ya, di sini adalah ahli yang dimaksud adalah mufassirin, ahli tafsir. Ahli hadis disebutnya muhaddisin. Ya.
Kemudian masalul mu'minin ladzi yaqra'ul Qur'an kama salil utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Kata Rasul, ibarat orang yang membaca Quran itu seperti pohon utruj, ya. Sejenis pohon limun, yakni apa? Baunya sedap, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, rasanya pun lezat. Jadi harumnya ada, tercium oleh hidung kita, kemudian rasanya pun lezat, nikmat, manis. Nah, ini orang yang beriman, yang rajin baca Quran, ya. Nilainya paling bagus, keluarnya ada, di dalamnya juga bagus, ya. Dan dalam hadis lain riwayat muttafaqun alaih, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Nah, kata Rasul, sungguhnya Al-Quran itu jamuan Allah, ya, jamuan Allah, hidangan Allah. Maka kata Rasul, pelajarilah jamuannya itu semampuhmu, hidangan itu semampuhmu. Nah, bagaimana kalau contoh kita ada hidangan? Nah, silahkan hidangan, terutama yang dekat dulu kita makan, ya, kita ambil. Kemudian tentu sebelumnya kita berdoa, ya, memohon kepada Allah, ya, agar apa yang kita makan, apa yang kita baca, ini tentu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, itu diantaranya hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran, membaca, kemudian menghafal. Dan ini adalah bagian daripada nuzulul Quran, ya. Fungsi nuzul Quran adalah memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu, ya, maka kata Rasul, ya, dalam dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 3 disebutnya ini hadis qudsi, kata Rasul, tapi ayat ini ada dijelaskan oleh Rasul dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'an mahjura, ya. Berkata Rasul, ya Tuhanku, sungguhnya kaumku telah meninggalkan Quran ini. Nah, kita cek dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, atau yang bersifat internasional. Apakah orang sudah meninggalkan Quran? Ya, kita, ya, melihat di masyarakat orang ini sudah banyak meninggalkan Al-Quran, ya, yakni mengamalkan terutamanya sumber hukumnya sudah tidak lagi kepada Al-Quran, ya. Kemudian dalam kehidupannya pun, ya, kita juga banyak melanggar Al-Quran. Nah, ini artinya kata Rasul ini sudah meninggalkan Al-Quran. Ya, paling tidak kita jangan sampai meninggalkan membaca, meninggalkan menghafal, meninggalkan mempelajari, ya, meninggalkan mengamalkan. Itu jangan sampai demikian. Anak sekalian, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, ya, ala kadar untuk pembukaan dalam kegiatan hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.